Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neng Yulianingsih MPD serta rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berdiskusi pada mata kuliah kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang harta dan jabatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Endah Siti Fatimah yang akan bertugas sebagai moderator pada mata kuliah kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu pertama ada Mira Sapitri sebagai pemateri pertama, Nia Daniati sebagai pemateri kedua, dan Ayu Dewi Febrianti sebagai pemateri ketiga. Baiklah, rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu sesi pertama adalah pembukaan, kedua adalah penyampaian penyajian materi, ketiga adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Baiklah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita mulai pada sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian dan penyajian materi. Untuk pemateri dipersilakan untuk menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Mira. Di sini saya akan menjelaskan tentang harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. Nah, dari pengertiannya, harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, berarti condong, cenderung, dan miring. Dalam Al-Muhit dan lisan Arab menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian, unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak, dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai atau qimah ialah harta kekayaan. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menggambarkan tentang jabatan, baik yang menunjukkan kebaikan seperti ayat-ayat tentang Nabi Yusuf, maupun yang menunjukkan keburukan seperti ayat-ayat tentang Fir'aun, Qarun, dan sebagainya. Dalam surat Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa pejabat yang tidak beriman itu di akhirat kelak akan mengatakan bahwa lepas sudah jabatannya yang sewaktu di dunia ia miliki. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga buat kemaslahatan orang lain. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan dijalankan atau dipelihara dan dilaksanakan dengan benar, sebab satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya maka Al-Quran dan hadis selalu mengingatkan bahwa harta itu juga merupakan cobaan atau fitnah, seperti firman Allah pada surat Al-Anfal. Selanjutnya yaitu sikap terhadap harta dan jabatan. Harta dan jabatan itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta, kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya, karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bagian dari modal hidup. Lalu jabatan itu merupakan amanah, jadi oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Lalu sikap terhadap harta yang pertama yaitu israf, artinya berlebih-lebihan. Jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah,
tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Lalu sikap terhadap harta yang kedua yaitu tabdzir, artinya boros. Dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Isra ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Kewajiban mencari harta. Dalam mencari harta dan memperoleh harta, Amir Syarifuddin menegaskan secara perinci, Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin. Penggunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Sehubungan dengan itu, maka harta dan jabatan hendaklah digunakan bahkan didayagunakan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Harta misalnya kehendaknya digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu min ma razaqnakum min qabli ayyatiya an hada kullul ma'tufatakul la rabbi laula akhartani ila azali qarib fa asaddaqa wa akum minna sholihin. Yang artinya, dan infaklah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada seseorang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Ya Tuhan, ketika Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Terima kasih.